Seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1036 menjadi akhir dari pertarungan Zoro melawan Komandan Yonko Kaido yaitu King. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa saat ini Zoro benar-benar berada di level seorang Komandan Yonko. Tentunya ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi para fan One Piece garis keras Roronoa Zoro. Selain itu, hal ini juga tentunya semakin membuktikan bahwa melawan musuh yang memiliki nilai bounty yang jauh lebih tinggi tidak menjadi sebuah jaminan bahwa pemilik nilai bounty yang lebih rendah akan kalah. Ya, nilai bounty dari King jelas jauh lebih tinggi daripada Zoro. King sendiri memiliki nilai bounty 1,390 miliar berry, sedangkan Zoro hanya 320 juta berry. Dengan kata lain, kekalahan King ini akan membawa nilai bounty Zoro naik drastis. Jelas hal ini juga akan membawa Zoro dan kelompok bajak laut topi jerami dalam sebuah masalah yang sangat besar. Pemerintah dunia dan angkatan laut tentunya tidak akan diam begitu saja. Ya, karena seperti yang kita tahu, semakin tinggi nilai bounty dari seorang bajak laut akan menjadi sebuah incaran atau target dari para bounty hunter, dan tentunya pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Selain itu, pastinya setelah arc Wano ini selesai, Luffy dan kelompok bajak lautnya akan mendapatkan musuh yang jauh lebih kuat. Karena arc Wano bukanlah arc terakhir dari petualangan kelompok bajak laut topi jerami, bukan? Dan satu hal lagi, impian Zoro untuk menjadi seorang pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece belumlah terwujud. Ya, masih banyak pendekar pedang di dunia One Piece yang bisa dibilang jauh lebih kuat dari King. Contohnya saja seperti Silver Rayleigh, Akagami no Seng, Shiryu, lalu salah satu anggota Gorosa yang membawa pedang, dan pastinya Dracul Mihawk yang saat ini menjadi pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Nah, dari semua karakter tersebut, jelas mereka mengandalkan pedang dan kekuatan haki yang menjadi sumber kekuatan yang sangat dahsyat untuk menghabisi musuhnya. Bahkan salah satu anggota bajak laut Kurohige yaitu Shiryu menggunakan kekuatan buaya Bisuke Tsukenomi yang mampu memberikan kekuatan untuk menghilang. Jelas hal ini tentunya bisa menjadi sebuah kombinasi kekuatan yang bisa dibilang sangat perfect. Apalagi seorang mantan sipir penjara Impel Down seperti Shiryu diyakini memiliki kekuatan haki. Selain itu, Shiryu pun diyakini akan menjadi musuh terberat yang akan dihadapi oleh Zoro di masa depan. Namun yang menarik di sini adalah dari semua pengguna pedang hebat yang ada di dunia One Piece, seseorang yang benar-benar bisa dibilang pengguna pedang hebat adalah jika dia sudah bisa mengubah salah satu pedangnya menjadi pedang Kakuto atau pedang hitam. Ya, sesuai namanya, pedang hitam adalah pedang yang bisa berubah menjadi pedang hitam pekat. Nah, menurut Hitetsu, hal tersebut bisa terjadi karena ada aliran haki dalam jumlah yang besar untuk waktu yang lama, kemudian koneksi yang sangat dekat antara pengguna dan pedangnya. Pedang hitam sendiri dianggap sebagai pedang yang paling kuat di dunia One Piece, dan sejauh ini hanya ada 2 di dunia One Piece, yaitu Susu yang pernah digunakan oleh Shimotsuki Ryuma dan pedang Yoru yang merupakan pedang milik Dracul Mihawk. Nah, jika kita berbicara mengenai pedang hitam, mungkinkah akan ada satu pedang yang berubah menjadi pedang putih? Bukan berarti pedang yang berubah menjadi pedang putih ya bosku, melainkan pedang putih yang dimaksud dalam konteks ini adalah pedang Wado Ichimonji milik Zoro. Karena menurut Mimin dari ketiga pedang Zoro saat ini, yaitu Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan pedang Enma, hanya pedang Wado Ichimonji lah yang menjadi pedang yang sampai saat ini menjadi pedang yang menemani Zoro dari awal petualangannya. Bahkan Wado Ichimonji sendiri bisa dibilang menjadi pedang yang sangat berperan penting untuk mengalahkan musuh-musuh yang sangat kuat yang pernah dihadapi oleh Zoro. Selain itu, yang paling menarik adalah kita semua telah melihat bagaimana pertarungan Zoro melawan Dracul Mihawk di awal-awal cerita One Piece. Ya, ketika itu satu-satunya pedang Zoro yang tidak hancur adalah Wado Ichimonji. Nah, artinya ada kemungkinan besar Wado Ichimonji akan menjadi pedang yang akan menemani Zoro sampai Zoro menjadi seorang pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Lalu, apakah mungkin Wado Ichimonji akan berubah menjadi pedang Kakuto atau pedang hitam? Jika iya, kenapa sampai saat ini Wado Ichimonji belum berubah menjadi pedang hitam? Padahal seperti yang kita tahu bahwa pedang Wado Ichimonji ini bisa dibilang pedang yang sudah sangat berumur. Nah, hal ini sendiri sebenarnya sudah dijelaskan pada manga One Piece chapter 1033, di
Dimana dalam chapter ini, Shimotsuki Kozaburo mengatakan bahwa pedang Enma adalah pedang yang dianggap sebagai karya terbaiknya. Namun dia justru meninggalkan pedang Enma tersebut di negeri Wano dan membawa Wado Ichimonji saat dia kabur dari negeri Wano 50 tahun yang lalu ke wilayah East Blue. Tapi sayangnya sampai saat ini masih menjadi misteri alasan kenapa Kozaburo memutuskan untuk meninggalkan Enma di negeri Wano. Tetapi yang jelas, Enma dan Wado Ichimonji adalah pedang yang dibuat oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Bisa dibayangkan bukan, Enma saja menjadi pedang yang mampu melukai Kaido. Dan bisa dibilang efek atau special ability dari pedang Enma ini sudah diperlihatkan, yaitu mampu untuk menyerap haki dari penggunanya, lalu menjadikannya sebuah serangan dengan tebasan yang sangat mematikan. Lalu bagaimana dengan pedang Wado Ichimonji? Apakah ada sebuah special ability sama seperti halnya Enma? Sebenarnya masih sangat sulit untuk menjawab mengenai hal ini. Tetapi pada intinya adalah ada sebuah alasan yang kuat kenapa kemudian Shimotsuki Kozaburo justru lebih memilih pedang Wado Ichimonji dalam pelariannya dan bukan pedang Enma. Logikanya sederhana sih, Wado Ichimonji jauh lebih dianggap spesial oleh Kozaburo daripada pedang Enma. Dengan kata lain, Wado Ichimonji dianggap sebagai kebalikan dari apa yang diyakini oleh Kozaburo sebagai pedang yang baik. Selain itu, Kozaburo juga memiliki prinsip bahwa pedang yang baik atau bagus adalah pedang yang mampu mencabut nyawa orang sebanyak-banyaknya. Karena itulah takdir dari sebuah pedang dibuat. Sedangkan Wado Ichimonji sulit untuk dikendalikan siapapun yang memilikinya, karena mereka tidak mampu mewujudkan takdir dari pedang Wado Ichimonji tersebut. Yang menarik di sini adalah Kuina dan Zoro sendiri terbukti mampu menaklukkannya. Bahkan saat digunakan oleh Kuina dan Zoro, Wado Ichimonji nampaknya tidak temperamental atau sulit untuk dikendalikan seperti yang diucapkan oleh Kozaburo. Ya, sebuah pedang yang sangat luar biasa yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki prinsip bahwa pedang dibuat untuk mencabut nyawa orang, namun kemudian justru berakhir di tangan anaknya sendiri, yaitu Koshiro, yang memiliki prinsip yang berlawanan dengan sang ayah. Artinya ada kemungkinan Oda Sensei sudah mempersiapkan sesuatu untuk Wado Ichimonji. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, menurut Kozaburo juga bahwa masing-masing pedang memiliki kepribadian atau karakteristik masing-masing. Namun sayangnya sampai sejauh ini kita belum bisa diperlihatkan seperti apa karakteristik dari pedang Wado Ichimonji. Padahal pedang ini adalah pedang yang paling lama digunakan oleh Zoro. Dan kemungkinan besar Zoro pada akhirnya akan memahami apa yang diajarkan dan diucapkan oleh Koshiro tentang menjadi seorang ahli pedang terbaik, serta bagaimana Zoro menggunakan pedang Wado Ichimonji untuk menunjukkan apa yang dia sudah pelajari. Jadi kesimpulannya, Wado Ichimonji akan menjadi kebalikan dari pedang Enma. Meskipun pedang Enma adalah pedang yang bisa dibilang pedang yang sangat mengerikan karena special ability-nya, namun Wado Ichimonji adalah pedang yang spesial dalam tanda kutip. Butuh seseorang yang memiliki filosofi yang tepat untuk bisa menggunakan Wado Ichimonji agar menjadi pedang yang sangat mematikan. Selain itu, ada kemungkinan tantangan terakhir bagi Zoro adalah bagaimana kemudian Zoro benar-benar menguasai Wado Ichimonji. Zoro akan kembali mempelajari filosofi dari Koshiro tentang menenangkan hatinya, mengendalikan dirinya saat memotong atau mengayunkan pedang, dan menggunakan tekad untuk bisa menang dalam menghadapi musuh yang sangat kuat sekalipun. Kemudian pada akhirnya bukan pedang hitam yang akan muncul, melainkan aura putih yang menyala dari pedang Wado Ichimonji, sehingga membuatnya menjadi pedang putih pertama yang ada dalam cerita One Piece, dimana inilah yang menjadi kunci utama yang akan membawa Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece.